Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita teruskan lagi kajian kita yang akan membahas surat Al-Baqarah, terusan dari yang sebelumnya, yaitu ayat 156, 157 dan seterusnya lagi 158. Hari ini kita akan membahas 3 ayat. Saya akan bacakan dulu sesuai dengan yang ada di mushaf. Mari kita lihat lembaran mushafnya. Di mushaf ini ayat lembaran halamannya adalah halaman 24. Kalau kita buka mushaf halaman 24. Dan kita akan baca di bagian atas ya, setelah 2 ayat, yaitu ulaika ya, ayat 107 ya. Kalau yang 2 ayat sebelumnya kan 104, 105, sekarang 106, 107 dan 108. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Ya, itu 3 ayat 156, 157 dan 158. Kita akan baca yang membahas pertama dulu adalah makna dari setiap kata. Jadi memang tafsir kita ini membahasnya mulai dari kata-kata. Setiap kata itu apa maknanya, kemudian tiap kata itu kita rangkai ya dengan bantuan dari beberapa para mufassir di Indonesia, baik itu Kementerian Agama ataupun juga Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab dan juga dari terjemahan Profesor Dr. Buya Hamka. Nah, kalau kita buka sudah ketemu ya, ayat 156 ya. Saya baca rasam dan terjemah perkata. Alladzina itu artinya orang-orang yang, idza apabila, asabatuhum menimpa mereka, musibatun sebuah musibah. Qalu mereka berkata, inna sungguh kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sungguh kami, ilaihi kepadanya, raji'un akan kembali. Baik, itu terjemah kata per kata. Coba kita baca rangkaian terjemahnya itu menjadi satu kalimat yang lengkap ya. Di sini kita coba buka terjemah versi Kemenak Republik Indonesia tahun 2019 yang sudah direvisi ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada kami akan kembali. Itu dari Kemenak. Kemudian dari Pak Quraish Shihab itu ada terjemahan yang hampir sama sebenarnya. Diterjemahkan yaitu dalam tanda kurung orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Buya Hamka juga sama persis ya, yaitu orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah,
Ya, sebenarnya ini kalimatnya malah lebih benar ya, karena asobathum musibah. Asoba itu apa namanya, menimpa, bukan ditimpa, bukan usibah, tapi asoba itu menimpa. Siapa yang menimpa? Ya musibah itu ya. Asobathum musibah gitu ya. Apabila musibah menimpa mereka gitu seharusnya. Tapi nggak apa-apa. Memang rasa bahasa itu tidak bisa di apa ya, dipaksakan begitu. Kalau kita bilang yaitu apabila musibah menimpa mereka, kayaknya kurang enak ya. Tapi apabila mereka ditimpa musibah, nah begitu. Tapi ya begitulah kelemahan yang namanya terjemah. Maka untuk itu kita harus buka tafsirnya. Karena di dalam tafsir itulah kita akan menemukan jawaban atau katakanlah penjelasan yang lebih detail, lebih rinci. Baik, kita baca tafsirnya. Saya baca ya. Ayat ke-156 ini pastinya sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yang sedang berbicara tentang perintah untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, maka ayat ini langsung memberikan deskripsi tentang siapa mereka yang sabar itu. Kan di ayat sebelumnya Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin ya. Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Nah, di ayat ini kaitannya langsung disebutkan. Jadi orang-orang yang sabar itu siapa ya? Orang-orang yang sabar itu apa namanya? Oh, bukan. Ayat yang sebelumnya itu bicara wabasyiris sabirin ya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar ya. Berilah kabar gembira orang yang sabar. Nah, siapakah orang yang sabar itu gitu ya? Siapa orang yang sabar? Nah, di ayat inilah disebutkan, yaitu apabila mereka ditimpa musibah atau apabila musibah menimpa mereka, ya mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sesungguhnya kami milik Allah dan ya kami akan kembali juga kepada Allah begitu ya. Jadi ayat ini langsung menyebutkan alladzina idza asabathum musibah. Intinya orang yang sabar adalah orang yang terkena musibah. Nah, begitu kurang lebihnya. Jadi kalau saya baca nih ya, lafaz musibah itu menurut Al-Qurtubi adalah kullu ma yu'dzil mu'mina wa yusibuhu. Segala hal yang menyakiti orang mukmin dan menimpanya. Segala hal yang menyakiti orang mukmin. Suara motornya kencang banget. Kullu ma yu'dzi al-mu'mina wa yusibuhu, segala hal yang menyakiti orang mukmin dan menimpanya. Nah, itu memang ada dasarnya. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan banyak termuat dalam kitab-kitab tafsir. Walaupun ini saya cari di kitab hadis tuh nggak ketemu ya dasarnya, maka nyarinya di ini ketemunya ada di dalam kitab tafsir, dia sering ditulis ya. Nah, saya kasih footnote di sini dari tafsirnya At-Ta'labi, Jawahirul Hisan fi Tafsir Al-Quran. Saya baca hadisnya. Rawa Ikrimah an Misbah anna Misbah Rasulullah SAW intafa'a dzata lailatin faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian faqila amusibatun hiya ya Rasulullah? Qala na'am, kullama adza al-mu'min fahuwa musibah. Ikrimah meriwayatkan bahwa lampu Rasulullah SAW itu mati pada suatu malam. Lalu Nabi mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang bertanya, apakah mati lampu itu musibah? Beliau SAW menjawab, ya, segala yang menyakiti seorang mukmin adalah musibah. Nah, berdasarkan penyebabnya, maka musibah itu ada dua penyebabnya, yaitu musibah yang disebabkan oleh kesalahan manusia dan musibah yang tidak ada campur tangan manusia. Jadi musibah itu ada dua macam memang ya. Kalau kita wujudkan, saya baca lagi, kalau kita wujudkan dalam bentuk musibah ya bencana ya, yang banyak menimpa umat manusia, ada dalam bencana itu ada musibah yang disebabkan karena kesalahan manusia. Ya, seperti kecelakaan kendaraan, kebakaran, tingginya angka kriminalitas, bahkan beberapa fenomena bencana alam seperti banjir atau tanah longsor pun ada yang dipengaruhi oleh tangan-tangan manusia.
Banjir itu banyak yang disebabkan oleh manusia membangun rumah hunian di daerah berkumpulnya air. Memang itu tempat air kumpul. Ternyata dia malah bikin rumah di situ. Ya wajar lah kalau waktunya air pada kumpul, ya mereka ikut kumpul juga bareng air alias kebanjiran. Jadi banjir langganan. Bahkan karena mereka sengaja membangun rumah di bantaran kali. Udah tahu itu kali, ya. Lalu ada pendangkalan. Pendangkalan-pendangkalan itu kemudian membuat ada bantarannya, kanan kirinya itu semakin sempit gitu ya. Nah, malah di situ mereka bikin. Ya nanti kalau pas hari musim hujan datang, ya bantaran kali itu jadi kali semua ya, dan mereka kebanjiran. Itu kan hasil dari tangan manusia sebenarnya kan. Tahu begitu harusnya nggak boleh bikin bangunan di situ. Begitu juga dengan tanah longsor ya, landslide itu banyak terjadi disebabkan karena apa? Penggundulan hutan oleh ulah tangan-tangan manusia. Namun, kalau bencana alam seperti gunung meletus, ya, keluarnya gas beracun, gempa bumi tektonik atau vulkanik, badai yang mengamuk, atau serangan gelombang tsunami yang menyapu pantai, semua itu tentunya terlepas dari kesalahan manusia. Semua itu merupakan murni ya takdir dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ini di luar dari teksnya, mungkin kalau umat terdahulu itu bisa terjadi karena hukuman Allah pada mereka, tapi karena kita umat Nabi Muhammad, Allah sudah tidak lagi mencampuri urusan kita. Jadi kalau ada yang maksiat, ada yang macam-macam dan sebagainya, itu tidak langsung dihukum kayak umat terdahulu. Kalau umat terdahulu ya itu salahnya mereka. Walaupun salahnya, maksudnya salahnya tuh ya tidak langsung gitu ya. Tapi kalau di zaman kita sekarang, kesalahan manusia bisa menyebabkan terjadi bencana alam, tapi yang sifatnya teknis banget. Dalam arti gini, dia buang sampah sembarangan, gotnya mampet lalu banjir, ya itu salah sendiri. Ngapain lu buang sampah sembarangan gitu ya. Udah tahu tuh bantaran kali bikin rumah, giliran banjir jangan ngomel-ngomel. Kenapa? Ya emang di tempat air itulah dia bikin rumah begitu kan. Oke, kita balik lagi. Kalaupun mau dikatakan sebagai kesalahan manusia karena mereka kurang mengantisipasi resiko-resiko yang seharusnya bisa dihindari. Meletusnya Gunung Merapi misalnya, di masa modern ini sebenarnya sudah bisa dimitigasi, bukan dicegah sih ya Gunung Merapinya, bukan. Sebenarnya ada juga teknologi untuk mencegah Gunung Merapi itu dengan apa istilahnya disuntik begitu ya. Tapi kalau emang udah waktunya dia mau meletus ya meletus lah gitu. Tapi kan kita bisa melakukan apa namanya mitigasi dan diberikan peringatan sebelumnya ya. Saya baca lagi. Namun kalau gempa bumi tektonik, nampaknya sampai sekarang teknologi manusia belum bisa menjangkaunya. Gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng-lempeng benua itu bukan hal yang mudah untuk dimitigasi secara akurat dan rinci. Ya nggak mudah lah kalau rinci ya. Tapi kalau diramalkan, kan ada biasanya diramalkan frekuensinya setiap berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun itu iya, tapi kapan, jam berapa, hari apa, mau rencananya mau gempa itu kan tidak bisa mitigasi secara akurat ya atau secara rinci gitu. Beda dengan kalau banjir kiriman dari Bogor, nah itu bisa dirinci itu ya. Kalau di Waduk Katulampa sekarang sih mungkin insya Allah udah nggak banjir lagi karena sudah ada banyak bendungan ya di Ciawi di mana itu. Dulu kan begitu, kalau Katulampa udah penuh mau nggak mau dilepas airnya, kira-kira dalam waktu sekian jam akan sampai nih ke Jakarta, kiriman Tales Bogor bukan Tales, air banjir gitu. Nah itu kan bisa diprediksi, bisa diberikan peringatan gitu ya. Oke, kita teruskan. Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lafaz ini disebut dengan istirja, diambil dari kata roji'un yang artinya kembali ya. Istirja itu merupakan bagian dari bentuk zikir secara lisan yang dianjurkan untuk diucapkan dalam momen-momen tertentu ya, seperti terkena musibah ya. Musibahnya tidak harus kematian. Tadi itu Rasulullah lampunya mati aja bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Ya bahkan karena mati lampu di tengah malam pun Nabi mengucapkannya. Padahal mati lampu itu hal yang biasa saja dan hal yang lumrah terjadi. Ya mungkin karena kondisinya saat itu buat Nabi merupakan hal yang cukup mengesalkan gitu ya. Nah kemudian
Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa istirja seperti ini merupakan zikir yang dikhususkan buat umat Nabi Muhammad SAW saja. Para nabi dan rasul sebelumnya tidak ada satupun yang diberikan lafaz zikir seperti ini. Ya, seandainya nih kata beliau, seandainya dulu Nabi Yakub alaihissalam sudah diajarkan istirja, maka pastilah beliau mengucapkan juga yang dan juga tidak mengucapkan yang lain. Jadi kan Nabi Yakub itu kan nabi yang bapaknya Nabi Yusuf itu ya, punya anak 12 dan beliau tuh nama lainnya adalah Israel gitu ya. Itu kan kalau kita baca kisah dalam surat Yusuf yang panjang ceritanya gitu kan, ada di mana Nabi Yusuf itu kemudian di istilahnya pura-puranya dimakan serigala gitu-gitu kan. Begitulah. Nah, itu kan di situ beliau sangat berduka, lalu dukanya mengatakan begini dalam surat Yusuf, ya asafa ala Yusuf, aduhai duka citaku pada Yusuf gitu. Itu surat Yusuf ayat 84. Ya asafa ala Yusuf. Nah, seandainya nabi-nabi terdahulu sudah diajarkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti dia akan mengucapkan itu. Gitu kurang lebih kata Sa'id bin Jubair ya. Baik, kita balik lagi. Secara uruf, kebiasaan di negeri kita, kalau ada warga yang meninggal dunia, diumumkan pakai pengeras suara di masjid-masjid. Dan biasanya pengumuman kematian di masjid-masjid itu diawali dengan istirja itu. Bahkan sampai 3 kali diulang-ulang ya. Yang agak horor kalau mengumpannya malam-malam jam 12 malam gitu, tiba-tiba ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, dengan nada yang kayaknya horor juga ya. Nah, itu kadang-kadang sering terjadi. Nah, secara kontennya istirja itu terdiri dari 2 pokok masalah. Yang pertama lafaz innalillah, maknanya adalah pernyataan bahwa kita semua ini milik Allah, dan ini merupakan bentuk ungkapan tauhid dan keimanan akidah yang paling dasar, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memiliki semua makhluk ciptaannya, dan sebagai pemilik tentu dia berkuasa untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, itu bagian pertama, inna lillahi. Nah, bagaimana dengan bagian kedua? Nah, bagian yang kedua adalah lafaz wa inna ilaihi raji'un. Maknanya bahwa kita semua yang statusnya milik Allah ini pasti akan kembali kepadanya. Yang dimaksud dengan kembali di sini adalah mati dan dibangkitkan kembali untuk menghadapnya. Nah, itu terkait dengan makna kata perkatanya ya. Jadi ada 2 unsur. Pertama adalah innalillah, ini adalah tauhid ya, akidah dasar kita ini milik Allah. Dan yang kedua adalah tauhid juga beriman kepada hari akhir, yaitu kita akan kembali kepadanya. Itu kan kembali nanti di hari akhir kan. Oke, kita balik lagi. Sedangkan keutamaan mengucapkan istirja, ini apa nih fadilah atau keutamaannya gitu ya. Selain tadi memang itu diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan tidak kepada umat terdahulu. Sedangkan keutamaan mengucapkan istirja adalah agar Allah SWT akan memberikan ganti atas kehilangannya. Ini dia nih. Agar akan memberikan ganti atas kehilangannya. Itu tertuang loh dalam hadis yang berikut. Ya, saya bacakan. Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allah azza wa jalla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah seorang mukmin tertimpa satu musibah lalu dia membaca apa yang telah Allah perintahkan, sungguhnya kami adalah milik Allah dan kita akan kembali, ya Allah berilah kami pahala karena musibah ini. Jadi musibah ini kemudian di switch gitu ya. Ya Allah, tolong di switch musibah ini menjadi pahala, begitu kan? Dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik. Wah, jadi udah jadi pahala, tambah lagi dikasih ganti juga gitu. Artinya kan ini ditukar jadi pahala, oke lah ya, udah lumayan tukar menukar, tapi ternyata tetap juga diganti gitu. Jadi 2 hal yang unik ya sebenarnya. Nah, melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik gitu. Dan ini menarik ya kalau kita ngomong tentang kehilangan lalu diganti dengan yang lebih baik. Ini cerita dari Ummu Salamah, saya baca ya. Ummu Salamah berkata,
ketika Abu Salamah telah meninggal, maka saya pun membaca sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Allah pun menggantikannya untukku dengan yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu di antara nama istri Nabi itu adalah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah itu disebut Ummu Salamah karena dia punya suami dulunya, dia kan janda. Dulunya bernama Abu Salamah, gitu ya. Nah, Ummu Salamah, Abu Salamah itu kemudian mereka cerai mati ya, maksudnya suaminya meninggal. Abu Salamah itu meninggal. Saat si suaminya meninggal, Ummu Salamah tuh diajarin sama Nabi doa. Ya ini doanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, itu ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah, yaitu diganti dengan suami yang baru, ya tentu sesudah selesai masa iddah ya. Diganti dengan suami yang baru yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Nah, itu menarik ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan Ummu Salamah. Baik jamaah sekalian, itu adalah surat Al-Baqarah ayat 156. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat 157 ya. Oke. Cut dulu. Baik, sekarang kita masuk ke ayat 157 ya. Kita lihat dulu makna kata perkatanya. Diawali dengan ulaika. Ulaika itu artinya mereka itu, alaihim kepada mereka, sholawatun. Nah, sholawat di sini masih tulisannya kehormatan. Min rabbihim, dari Tuhan mereka, warahmah dan rahmat, wa ulaika, dan mereka itulah hum mereka al-muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kita akan baca terjemahan dari Kemenak ya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Jadi sholawat itu langsung ditafsirkan di dalam terjemah Kemenak ini menjadi ampunan. Padahal aslinya kan sholawat, itu diterjemahkan menjadi ampunan. Mir rabbihim warahmat, dan rahmat dari Tuhannya. Kemudian dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu tafsir atau terjemah dari Kemenak. Pak Quraisy Shihab itu menerjemahkannya mereka itulah yang mendapat banyak keberkahan yang sempurna. Nah, terjemahnya beda lagi nih. Karena terjemah tafsir ya. Kalau di Kemenak itu diartikan sebagai ampunan, sholawat itu diartikan sebagai ampunan, maka sholawat oleh Pak Quraisy diartikan sebagai banyak keberkahan yang sempurna. Banyak keberkahan yang sempurna. Dan rahmat dari Tuhan pemelihara mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Pak Quraisy selalu mengartikan Rabb itu Tuhan pemelihara. Di hampir semua teks terjemahan Quran selalu menerjemahkan Rabb itu dengan Tuhan pemelihara. Kemudian Buya Hamka menerjemahkan mereka itu akan dikaruniakan atas mereka anugerah-anugerah dari Tuhan mereka dan rahmat. Nah, diartikan menjadi anugerah. Jadi tiga terjemahan itu ternyata langsung menafsirkan dengan tiga tafsir yang berbeda, tiga kata yang berbeda. Yang pertama disebut sebagai ampunan, ya itu Kemenak. Kemudian Pak Quraisy menerjemahkan menjadi keberkahan, sedangkan Buya Hamka menerjemahkannya dengan anugerah-anugerah. Ya unik ya, karena kata sholawat ini memang rumit sebenarnya. Oke, kita baca tafsirnya sekarang. Ayat ke 157 ini adalah penjelasan atas isi berita yang dijanjikan kepada orang-orang yang sabar. Ini masih ngomongin wabasyirus sabirin tadi kan, di ayat 156 itu kan disebutkan yaitu mereka yang kalau ketimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Nah, kemudian di ayat 157 ini diberikanlah kepada mereka ganjaran, reward ya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah gitu. Lafaz sholawat secara bahasa adalah bentuk jamak ya, bentuk tunggalnya adalah sholat. Iya, sholawat itu jamak dari sholat. Sholat itu jamaknya ya sholawat. Nah, dalam ilmu al-wujuh wa an-nadhair, ini salah satu cabang yang membahas satu kata bisa punya banyak makna gitu ya. Dalam ilmu al-wujuh dan an-nadhair yang membahas satu istilah dengan berbagai
macam maknanya disebutkan bahwa kata sholat ini memang punya banyak makna sekaligus ya. Kalau dikaitkan dengan yang kita lafazkan, yaitu ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka ungkapannya adalah khas ya. Kalau bilang sholawat Nabi gitu ya, itu kan kita kaitkan dengan nama Nabi Muhammad. Sholawat Nabi itu artinya adalah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, dasarnya adalah hadis ya kan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika, fa kaifa nusalli alaika? Qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara menyampaikan salam kepada Anda, tapi bagaimana cara kami sholat kepada Anda? Beliau SAW menjawab, lafazkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Namun terkadang maknanya bisa juga berarti mendoakan. Kata sholat itu di dalam Al-Quran maknanya macam-macam, bisa jadi mendoakan. Sebagaimana yang termuat di dalam ayat berikut, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Nah, kata-kata wa sholli alaihim itu ya sholatlah untuk mereka ya, tapi kan artinya bukan sholat. Masa orang yang kan bunyi ayatnya gini, ambillah zakat dari harta mereka, dan zakat itu dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan masa sholatilah mereka, kan enggak. Tapi artinya adalah mendoalah untuk mereka, maksudnya doakanlah. Jadi secara makna bahasa sholat itu artinya memang doa, dan itu ada di dalam surat At-Taubah 103 ini. Dan nah ini menarik, kata ini juga bisa bermakna membaca Al-Quran dan melafazkan bait-bait doa, sebagaimana termuat dalam ayat berikut, wala tajhar bisolatika, janganlah kamu menjaharkan dengan sholatmu, yaitu surat Al-Isra ayat 110. Nah, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ya, wafat 1250 Hijriah, ulama ahli tafsir, dalam karyanya Fathul Qadir. Ini adalah tafsirnya yang dipakai oleh anak-anak Lipia, pelajaran ilmu tafsir. Menyebutkan ada dua tafsir dalam ayat ini. Pertama, yang dimaksud dengan sholat di sini bukan sholat ritual, melainkan maksudnya adalah bacaan Al-Quran. Itu wala tajhar bi sholatika, itu maksudnya wala tajhar bi qiraatil Quran, gitu ya. Ini kata beliau adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Di mana penjelasan dari Ibnu Abbas tentang wala tajhar bi sholatika, maksudnya wala tajhar bi tilawatika ya. Jadi makna ayat inilah janganlah kamu keraskan bacaan Qur'anmu, begitu kata Ibnu Abbas. Sedangkan makna yang kedua maksudnya adalah doa ya. Ini adalah pendapat Aisyah. Kalau tadi kan Ibnu Abbas, sekarang Aisyah. Sehingga terjemahan ayat ini menjadi janganlah kamu keraskan bacaan doamu, jangan keraskan bacaan Quran, atau jangan keraskan doa, gitu. Nah, sehingga kata sholat sebenarnya kan yang disebut di ayatnya itu bukan baca Quran, wala tajhar bi qiraatika, bukan begitu, wala tajhar bi du'aika, enggak gitu, tapi wala tajhar bi sholatika, jangan kamu keraskan sholatmu, gitu sebenarnya kan. Tapi sholat itu ternyata oleh Ibnu Abbas dikatakan itu Quran, oleh Aisyah dikatakan itu adalah doa. Oke ya, kita balik lagi. Ada juga di dalam Al-Quran kata sholat yang justru bermakna tempat ibadah orang Yahudi atau orang Nasrani. Nah, perhatikan ayat berikut ini. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah, kalau kita terjemahkan kalau kita buka terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama RI, beberapa istilah itu diterjemahkan menjadi makna-makna berikut ya. Sawami itu diterjemahkan menjadi biara orang Nasrani, biya diartikan dengan gereja, sholawat, nah itu dia, diartikan dengan rumah-rumah ibadah orang Yahudi, baru kemudian masajid
Diterjemahkan dengan masjid yang kita kenal. Jadi sholawat itu di dalam beberapa ayat Quran artinya malah rumah ibadah orang Yahudi. Baik, kita teruskan. Ibnu Katsir wafat tahun 774 Hijriah dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, nama tafsirnya Ibnu Katsir itu tafsir Al-Qur'an Al-Azim, gitu aja. Sederhana banget ngasih nama tafsir. Menyebutkan bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna kata sholawat di ayat ini adalah kana isun nasoro, atau rumah ibadah orang Kristen. Diterjemah Depak itu artinya rumah ibadah Yahudi. Tapi kalau kata Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Abbas itu, menurut dalam tafsir Ibnu Katsir ya, itu karena isun Nasoro, karena itu gereja, ya, gereja Nasrani begitu. Lalu para mufasir lain seperti Ad-Dhahhak, Ikrimah, Qatadah menyebutkan bahwa makna sholawat di ayat ini adalah karena isul Yahud. Nah gitu. Jadi ada yang bilang itu karena isun Nasoro, ada yang bilang karena isul Yahud, ya, gerejanya orang Nasrani atau gerejanya Yahudi. Kalau di terjemahan Quran Departemen Agama itu gereja Yahudi. Tapi kalau kata Ad-Dhahhak, Ikrimah dan itu kata Kementerian Agama, gereja Yahudi, ya. Itu sesuai dengan perkataan dari Ad-Dhahhak, Ikrimah dan Qatadah. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan itu gereja Nasrani. Oke. Kita baca lagi. Kata sholat ini juga bisa dimaksud dengan masjid. Sebagaimana ayat berikut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat itu. Ya, janganlah kalian mendekati sholat, ya, la taqrabus sholat wa antum sukara, padahal kamu sedang mabuk, gitu ya. Jadi ini unik ya, janganlah kalian mendekati sholat wa antum sukaron kamu. Nah itu ternyata maksudnya adalah janganlah kamu mendekati tempat sholat, bukan mendekati sholat dalam arti orang lagi sholat didekati, kan enggak. Kan yang dilarang kan janganlah kamu mendekati sholat. Sholat itu dekati maksudnya gimana? Oh ternyata makan sholat, ya, tempat untuk sholat, ya artinya masjid. Janganlah kamu masuk masjid dalam keadaan mabuk, begitu. Sehingga kata-kata sholat itu bisa bermakna makan sholat, artinya adalah tempat sholat alias masjid, gitu ya. Oke. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menuliskan menurut Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud jangan mendekati sholat adalah jangan mendekati makanus sholah. Itu dia ya yang barusan saya sampaikan. Atau mawadhi'us sholah, yaitu tempat untuk mengerjakan sholat. Maksudnya tidak lain adalah masjid, ya. Jadi makna ayat ini bahwa orang yang mabuk itu dilarang untuk masuk masjid. Ternyata kata sholat yang dimaksud di sini adalah tempat sholat alias masjid. Oke, penggalan berikutnya warahmatun wa ulaika humul muqtadun. Ini kalau kita baca penggalannya jadi nggak nyambung ya. Coba saya ulangi dari awal. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah, gitu ya. Mir rabbihim warahmah. Tapi ya nggak apa-apa. Ini warahmahnya saya pisah gitu ya karena lagi ngomongin sholawat. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim, dan sekarang kita masuk warahmah gitu ya, dan mendapatkan rahmat. Warahmatun wa ulaika humul muhtadun. Selain mendapatkan sholawat dari Allah, ya, mereka yang bersabar itu juga mendapatkan rahmat, serta disebut juga dengan orang yang mendapat petunjuk. Ya, lafaz rahmah sering dimaknai dengan kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa taala dikenal sebagai Tuhan yang amat luas kasih sayangnya. Siapapun makhluk pasti akan ikut kebagian rasa sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam konteks saat ini, kasih sayang Allah lebih dominan diberikan kepada mereka yang berwatak sabar. Selain mendapatkan rahmat, mereka yang bersabar itu juga disebut sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Nah ini kalau kita kait-kaitkan mendapat petunjuk dengan surat Al-Fatihah, kan di dalam Al-Fatihah itu kita setelah kita memuji Allah gitu ya, itu kan ujung-ujungnya kita minta gitu, ihdina, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, berikanlah kami hidayah gitu ya, ihdina. Nah ayat ini menjelaskan wahum muhtadun, ya, ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah boleh jadi itu memang untuk bisa mendapatkan siratal mustaqim gitu ya,
itu tidak mudah, harus dengan kesabaran. Jadi kuncinya mendapatkan siratal mustaqim adalah ya sabar itu. Ya, jadi memang ini menarik ya. Satu ayat terkait dengan ayat yang lain walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, tapi para ulama tuh luar biasa, mereka mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ketika ada ayat bisa bicara ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ya menuju ke jalan yang lurus gitu ya. Nah, kemudian jalan yang lurus itu mungkin kelihatan, cuman gimana cara menggapainya, itu harus lewat kesabaran ya. Maka disebutkan orang yang sabar itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk gitu, yaitu ya hidayah tadi ya. Baik, itu adalah surat Al-Baqarah ayat 157. Nanti kita akan pindah ke ayat 158-nya ya. Tapi sampai di situ ayat 157-nya. Baik, kita akan teruskan ayat ke 158. Mungkin saya baca ulang dan tolong ditampilkan secara lengkap dulu ya, karena ini ada 3 baris. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Oke, kita tampilkan inna sesungguhnya as-safa al-marwata wal marwata dan marwah min sya'airillah termasuk syiar-syiar Allah. Faman maka barang siapa hajja berhaji al-baita baitullah atau yang tamaro berumroh fala junaha maka tidak ada dosa alaihi atasnya ayat tawafa untuk bertawaf bihima di antara keduanya. Waman dan barang siapa yang tatawwa'a dengan rela melakukan khairan kebaikan fa innallaha maka sungguh Allah syakirun alim maha mensyukuri maha mengetahui. Oke, kita baca terjemahan dari Kemenak dulu ya. Dari Kemenak RI tahun 2019, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Kemudian Profesor Quraish Shihab menerjemahkan begini. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Sebagian ya dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan suatu kebajikan, maka sungguhnya Allah maha mensyukuri kebajikan lagi maha mengetahui. Terakhir Profesor Dr. Buya Hamka, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah jua. Ya, bahasa Minangnya keluar nih. Daripada syiar-syiar Allah jua. Maka barang siapa yang naik haji ke rumah itu atau umrah, tidaklah mengapa bahwa dia keliling pada keduanya. Dan barang siapa yang menambah kerja menarik ya, menambah kerja kebaikan, maka sungguhnya Allah adalah pembalas terima kasih lagi maha mengetahui. Ini agak-agak unik ya terjemahan Buya Hamka ini ya. Baik, kita baca tafsirnya. Safa dan Marwah adalah nama 2 titik yang harus dilalui oleh jamaah haji atau umrah dengan berjalan atau sebagiannya dengan berlari kecil. Jadi di dalam tawaf itu juga ada sunnah di awalnya tuh 3 kali putaran pertama berlari-lari kecil. Begitu juga dari Safa Marwah itu nanti ada 1 titik di mana kita juga disunahkan berlari-lari kecil ya, walaupun itu tidak wajib ya. Nah, ritual dari Safa ke Marwah berjalan bolak-balik itulah yang disebut dengan ibadah sa'i. Posisinya dalam ibadah haji atau umroh adalah sebagai rukun ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan maka tidak sah haji atau umrohnya. Namun dalam ayat ke-158 ini Allah Subhanahu wa taala sedang tidak membicarakan status hukum sa'i. Jadi nggak lagi ngomongin sa'i itu hukumnya apa rukun, apa wajib, apa sunnah atau apa, nggak. Lagi nggak ngomongin itu ya.
ayat ini justru sedang menceritakan kebingungan para sahabat atau atas sa'i di masa itu. Yang mereka ketahui dari peninggalan ritual haji dari Nabi Ibrahim alaihissalam hanyalah sebatas tawaf mengelilingi Ka'bah. Sedangkan tawaf mengelilingi dua bukit Safa dan Marwa itu agak meragukan bagi mereka. Apakah ritual itu juga warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ataukah hanya hasil karangan dan halusinasi kaum musyrikin Mekah saja? Itu yang mereka agak ragu-ragu, makanya turun ayat ini gitu ya. Dan Allah SWT ingin menegaskan bahwa ritual berjalan antara bukit Safa dan Marwa itu termasuk syiar haji dan umrah. Sehingga meskipun waktu itu masih ada berhala di perlintasannya, tidak mengapa untuk dilewati saja. Nah, Ibnu Katsir menceritakan sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang menceritakan bahwa Aisyah istri Nabi SAW pernah ditanya orang tentang hukum sa'i di ayat ini yang terkesan tidak wajib tapi hanya sekedar boleh atau tidak mengapa. Nah, sebab teks ayat itu berbunyi fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tidak mengapa bagi kalian untuk mengerjakan sa'i antara keduanya. Namun Aisyah mengoreksi kesalahan itu. Kalau seandainya mau dipahami ayat ini sekedar membolehkan untuk tidak melakukan sa'i, maka seharusnya teksnya tidak seperti itu, tapi seperti yang berikut ini. Fala junaha alaihi alla yattawafa bihima. Tidak mengapa bagi kalian bila tidak mengerjakan sa'i antara keduanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada kaum muslimin dari Madinah atau kalangan Ansor yang sebelum masuk Islam mereka menyembah berhala manat yang terletak antara Safa dan Marwa. Baik, kita masuk pada penggalan Innas Safa wal Marwata. Safa dan Marwa adalah nama dua bukit yang posisinya paling dekat dengan titik Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi kita menyebutnya sekarang Safa Marwa padahal dulu tuh wujudnya adalah bukit gitu ya. Dikisahkan bahwa dahulu di masa Nabi Ibrahim 26 abad sebelum masa kenabian Muhammad, dua bukit itulah yang didaki naik turun oleh Hajar ibunda Ismail. Itu sebelum ada Ka'bah ya. Itu dilakukan dengan tujuan seandainya mencari posisi air ya, dengan tujuan mencari posisi air yang dengan naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya diharapkan mungkin bisa nampak meskipun dari kejauhan ya. Itu harapannya. Jadi mau nyari air gitu kan, nyari kemana gitu, itu ada bukit, naik aja ke atas bukit, siapa tahu dari atas bukit itu bisa kelihatan banyak gitu ya. Nah waktu itu Ka'bah sendiri malah justru belum dibangun ya, sehingga titik paling tinggi untuk bisa melihat ke kejauhan adalah dengan cara naik ke atas bukit. Itu logis banget. Nah sayang usahanya tidak membuahkan hasil, padahal beliau sudah bolak-balik naik turun sebanyak 7 kali. Ternyata air yang dicari kesana kemari justru memancar di posisi Nabi Ismail yang diletakkan di bawah kaki bukit itu ya. Dan air itu merupakanlah mata air Zam-Zam yang sejak pertama kali itu tidak pernah berhenti mengalir hingga hari ini. Nah terusannya, posisi bukit Safa terletak kurang lebih 100 meter dari Ka'bah, dekat banget 100 meter. Sedangkan posisi Bukit Marwa itu terletak sekitar 350 meter dari Ka'bah. Jadi memang antara Ka'bah dengan Safa, lalu kemudian dengan Marwa tuh Marwanya agak segitiga di sana gitu. Jadi ini kalau segitiga siku-sikunya ini Ka'bah, ini Safa, kemudian Marwahnya baru ke sana 300 meter gitu. Dahulu kedua bukit itu terletak di luar Masjidil Haram. Sehingga apabila orang selesai tawaf dan mau menjalankan ibadah sa'i, mereka harus keluar dari masjid. Bahkan konon di antara keduanya malah ada pasar. Ya biasa kan, pasar selalu mengelilingi masjid gitu kan. Sehingga orang yang sedang melaksanakan ibadah sa'i terpaksa harus menerobos kerumunan pasar dulu, pasar tumpah gitu. Nah, saya nggak kebayang kalau itu terjadi sekarang. Bisa jadi sa'inya nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena pada berhenti di kaki 5, sogo jongkok, pada belanja dulu gitu. Nah, Buya Hamka menceritakan bahwa sejak tahun 1957, tahun 57 ya, ketika perluasan Masjidil Haram dilakukan, kedua bukit Safa dan Marwa itu akhirnya dimasukkan ke dalam bagian Masjidil Haram. Jadi masuk dia ke dalam Masjidil Haram. Bahkan kesan bahwa keduanya merupakan bukit yang tinggi untuk bisa melihat air dari kejauhan seperti yang dilakukan oleh Hajar di masa itu sudah tidak ada lagi. Maka seringkali orang-orang di zaman sekarang menjadi bingung ketika mendengar istilah bukit
Safa atau Bukit Marwa. Di mana bukitnya itu gitu ya. Ternyata bukitnya masih ada, tapi tinggal hanya puncaknya saja. Sebab bangunan Masjid Al-Haram itu sendiri itu kan sangat tinggi. Terdiri dari banyak lantai, maka kedua bukit yang tidak terlalu tinggi itu pun seperti ditelan oleh bangunan. Jadi bukit ya. Nah ini bangunan ada berapa lantai itu Masjidil Haram, ada 4-5 lantai gitu kan. Itu kayak menelan bukit itu. Nah kalau kita ada di dalamnya, kita akan melihat puncaknya bukit, tapi tinggal sedikit, paling cuma tingginya ya 1, 2, 3 meter gitu aja, sedikit banget ya. Nah kita di masa sekarang ini hanya sedikit merasakan sisa-sisa bukitnya, dan juga ada sedikit sensasi seolah sedang naik ke atas bukit. Setiap kita tiba di Safa, tiba di Marwa itu jalannya agak naik sedikit, lalu di atasnya terus ada batu-batunya gitu. Saya nggak tahu tuh batu betulan atau batu semen ya, tapi intinya tuh kayak bukit gitulah, kita bisa diri di atasnya itu. Tapi kita nggak harus sampai puncak bukitnya juga sih, yang penting udah lewati dari apa itu namanya, separator gitu ya. Jadi kan kita jalan sebelah kanan sebelah kanan kiri gitu. Nah, oke. Min syairillah, inna safa wal marwata min syairillah. Kita baca min syairillah. Syiar kan, syair itu kan artinya jamak dari syiar gitu kan. Nah unik nih ya, min syairillah kan dari syiar-syiar Allah. Syiar dalam bahasa Indonesia telah mengalami pergeseran makna yang cukup jauh dibandingkan dengan makna aslinya di dalam Al-Quran, walaupun masih ada sedikit irisannya. Dalam bahasa Indonesia, kalau terjadi peristiwa yang banyak keramaian atau kerumunan orang, itu dikatakan syiar gitu ya. Nah, padahal makna syiar yang dimaksud dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat ke-158 ini, ya, dalam ayat yang sedang kita bicarakan, inna safa wal marwata min sya'airillah ini, itu apa maksudnya? Ya tentu bukan kerumunan orang kan, bukan orang banyak gitu ngumpul, itu bukan. Apa namanya? Syiar ini adalah kok saya kehilangan ayatnya, sebentar. Oh ini dia. Khususnya dalam acara ini bukan bermakna kerumunan atau keramaian, tetapi maknanya adalah prosesi ritual peribadatan. Prosesi ritual peribadatan. Itu arti kata syiar, ya. Sehingga ketika Allah SWT mengatakan bahwa Bukit Safa dan Bukit Marwa itu termasuk syiar Allah, maksudnya adalah termasuk proses ritual peribadatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan secara sah, yang namanya kemudian disebut dengan istilah sa'i gitu. Dan sebagai prosesi ritual ibadah, maka tujuannya sama sekali tidak ada lagi hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya masuk logika. Kalaupun mencari air itu dilakukan, maka yang melakukannya hanya Hajar saja, istri Nabi Ibrahim waktu itu, ya kan. Setelah itu bergerak naik turun dari atas ke bawah Bukit Safa ke Marwa, itu turun lagi, naik lagi ke bukit yang lain, sudah diresmikan menjadi gerakan-gerakan ritual. Jelas tujuannya bukan lagi mencari air kan, tapi mencari ridho Allah begitu. Nah itu hal yang sama juga terjadi pada kasus melempar jamarat di Mina. Konon awalnya Nabi Ibrahim memang benar-benar melempari setan, namun setelah itu gerakan semacam itu diresmikan menjadi proses ritual ibadah. Tujuannya sama sekali bukan lagi melempari setan. Lagian setannya bodoh sekali kalau dia hanya berdiri di situ saja, tidak segera pergi menghindar. Atau kalaupun setan tetap berada di tempatnya, apalah arti lemparan pakai kerikil-kerikil sekecil itu? Ya nggak merasa, cuman gelik-gelik doang gitu ya. Mungkin dia baru akan ngacir kalau melemparinya pakai meriam dengan peluru besi berdiameter 1 meter, atau dibombardir dengan menggunakan senapan otomatis M16, AK-47 atau Uzi gitu ya. Tapi sekali lagi harus diingat bahwa gerakan melempar di jamarat itu saat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan melempari setan. Gerakannya hanya sekedar proses ritual ibadah. Dan itulah makna syiar yang sesungguhnya sesuai dengan konteks ayat ini. Beda jauh dengan istilah syiar dalam pikiran kita yang cenderung dikonotasikan sebagai kemasyhuran, keramaian, hiruk pikuk, dan kerumunan orang. Nah,
ini memang banyak kata atau istilah dalam bahasa Arab yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Cuman masalahnya ketika dia masuk, dia mengalami pergeseran sudut aviasi, ya. Nggak seperti orang Arab memaknai kata itu di dalam bahasa Arabnya. Bahasanya masuk ke dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya berubah. Nah ini kacau nih, ya kan? Baik, saya teruskan. Faman hajjal baita, siapa yang melakukan haji, gitu ya. Nah, ritual proses haji itu sendiri terdiri dari beberapa aktivitas penting. Ada yang menjadi rukun, ada yang statusnya jadi wajib, selain ada juga yang merupakan sunnah dengan berbagai macam tingkatannya. Nah, adapun yang merupakan rukun maksudnya adalah yang menjadi tulang belakang, penopang ritual ibadah haji. Bila tidak dilakukan maka otomatis haji itu menjadi tidak sah. Nah, para ulama dalam mazhab Syafi'i menegaskan bahwa rukun haji itu ada 5, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya, 5. Ihram, wukuf, tawaf ifadah ya, sa'i, dan tahallul. 5 itu. Nah, ini bisa kita baca nih ya. Rukun yang pertama adalah ihram, yaitu ketika melewati batas tanah haram menuju Masjidil Haram. Berihram artinya menerapkan pantangan-pantangan tertentu seperti tidak boleh memakai wewangian, percumbuhan suami istri atau persubuhan, tidak boleh membunuh, dan juga tidak boleh menyembelih hewan. Bahkan juga haram menebang atau mencabut pohon tumbuhan ya. Termasuk juga haram bercukur, memotong kuku dan sebagainya. Itu bisa kita baca tuh dalam Al-Baqarah 197. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik, atau berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Atau di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama wala hadiya wala qulaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Hai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang hadiyu dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah, dan seterusnya ya. Itu surat Al-Maidah ayat 2. Nah, selama 5 hari sejak mulai ibadah haji, seluruh jamaah haji diharuskan selalu berada pada posisi berihram. Diharuskan ya, wajib gitu. Nah, itu rukun yang pertama, ihram. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah melaksanakan ibadah wukuf di Padang Arafah, terhitung sejak terbit fajar tanggal 9 Zulhijjah hingga paling akhir terbit yaitu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi 24 jam lah itu masanya. Setidak-tidaknya hadir di Arafah meski hanya sejenak, namun yang afdal waktunya sejak zuhur hingga matahari terbenam. Nah, bila wukuf di Arafah ini tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah dan hukumnya adalah wajib mengulanginya lagi di tahun depan. Ya, qadha itu wajib untuk haji di tahun depan ketika dia tidak, salah satunya adalah tidak wukuf di Arafah. Itu ada ayatnya, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Oke, rukun yang ketiga adalah melakukan ibadah tawaf. Tawaf sendiri itu adalah gerakan. Sebenarnya tawafnya tawaf ifadah ya. Jadi adalah melakukan tawaf ifadah. Tawaf sendiri adalah gerakan berjalan mengelilingi bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari sudut yang ada Hajar Aswadnya dan berakhir di titik yang sama, 7 kali putaran. Nah, yang keempat ini yang lagi kita bicarakan. Rukun yang keempat adalah menjalankan ritual sa'i, yaitu berjalan kaki dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali juga. Ya, namun cara menghitungnya berbeda dengan cara menghitung tawaf. Dalam ibadah sa'i, berjalan dari Marwah ke Safa atau dari Safa ke Marwah gitu ya. Berjalan dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Kemudian kembali dari Marwah ke Safa dihitung lagi 1 kali lagi. Jadi itu udah yang kedua berarti. Kembali lagi ke Marwah lagi dihitung 3 kali dan begitu seterusnya. Jadi awalnya pertama yang Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, terus 4, 5, 6, 7 ya.
Nah itu sebagaimana ayatnya inna sofa wal marwata min syairillah. Itu rukun yang keempat ya. Nah yang kelima adalah bertahalul, yaitu menyelesaikan semua larangan selama ihram. Jadi rukun pertama dengan rukun kelima itu nyambung aja gitu. Pertama memulai ihram gitu ya, dan rukun terakhir mengakhiri ihram gitu, bertahalul. Ila wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah menunaikan haji atau sudah tahallul maka bolehlah kamu berburu. Nah, salah satunya dilaksanakan dengan cara memotong sebagian rambut muqassir ya, dan juga bisa mengundulinya, gundul pelontos ya, khususnya bagi laki-laki. Itu kan ada ayatnya muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya sedangkan kamu tidak merasa takut. Nah, selain rukun haji yang 5 itu, ada juga wajib-wajib haji, yaitu bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Waktunya setelah wukuf di Arafah, mulai sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Namun para ulama sepakat bahwa apabila sudah lewat dari pertengahan malam, sudah diperbolehkan untuk menyelesaikan bermalam di Muzdalifah. Wajib haji yang lain adalah bermalam 3 hari di Mina, yaitu pada malam tanggal 11, 12, dan 13. Statusnya memang bukan rukun haji, hanya sebatas wajib haji. Apabila tidak bermalam di Mina dibolehkan hukumnya dan hajinya tetap sah, namun ada kewajiban membayar denda dengan menyembelih seekor kambing. Nah, wajib haji yang lain adalah melempar 3 jamarat, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah, masing-masing dengan 7 kerikil. Semua dilakukan setiap hari mulai dari tanggal 10 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah, kecuali di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah hanya melempar jumrah aqabah saja. Nah, jamaah haji boleh menyempurnakan mabit di Mina hingga tanggal 13 Zulhijjah. Namun seandainya mau lebih cepat, maka sudah boleh meninggalkan Mina di tanggal 12 Zulhijjah. Itu ada ayatnya. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. 2 hari itu berarti 11 dan 12 gitu ya. Dan barang siapa ingin menangguhkan keberangkatan dari Mina jadi tanggal 13, tidak ada dosa baginya. Itu surat Al-Baqarah ayat 203. Nah, penggalan berikutnya ini yang menarik ya, awi'tamara. Jadi kan faman farada fihinnal hajja, ayatnya kan tadi di awal itu bunyinya adalah faman hajjal baita, siapa yang berhaji ke Baitullah gitu kan, awi'tamara. Nah, sekarang kita ngomongin umrahnya. Awi'tamara atau melakukan umrah. Umrah itu bagian atau irisan dari haji yang termasuk ke dalam rukunnya hanya 4 saja. Ya, tadi kan haji itu ada 5 ya kan. Dari 5 itu ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, sa'i, dan tahallul gitu ya, 5. Nah, umrah itu yang dibuang yang nomor 2 ini, yaitu tidak pakai wukuf. Jadi cuman ihram, tawaf, sa'i, tahallul gitu. Sedangkan rukun haji ditambah satu lagi, yaitu wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Oke. Hukum menunaikan ibadah umrah sendiri sama dengan hukum menunaikan ibadah haji, yaitu wajib atau fardu. Setidaknya itulah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, agak sedikit berbeda memang dengan pendapat 2 mazhab lainnya, yaitu Hanafi dan Maliki, yang mengatakan hukum menunaikan ibadah umrah itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Jadi kalau kita nih umat Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, rata-rata Asia Tenggara itu bermazhab Syafi'i. Itu sama tuh dengan dengan orang-orang Saudi yang bermazhab Hambali. Kalau ditanya apa hukum umrah itu wajib, hukum umrah itu wajib. Cuma begini, kan ada orang haji dan belum umroh gitu, cuman haji doang. Nah, itu gimana? Apakah dia nanti setelah pulang haji harus pergi umroh lagi? Nggak usah. Kenapa? Karena kalau dia haji otomatis dia umroh. Otomatis ya. Ima dia tamattu ataupun dia qiron ataupun dia pasti dia akan bikin umroh juga gitu pada akhirnya kan. Berarti siapa yang haji pasti udah umroh gitu kan. Nah, siapa yang umroh belum tentu haji gitu. Jadi hukum menunaikan ibadah haji dan umroh itu pada dasarnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu disamain, wajib dia gitu kan. Cuman beda, mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan umroh itu hukumnya sunnah muakkadah. Oke, saya akan teruskan bagian berikutnya. Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Kita baca penggalan berikutnya, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Ya, lafaz fala junaha alaihi bermakna maka tidak berdosa atasnya, dan bisa juga dimaknai secara harfiah menjadi maka tidak mengapa baginya. Nah, penggalan ini meninggalkan sekilas kesan bahwa melakukan sa'i dalam haji atau umrah itu hukumnya tidak wajib.
karena dikatakan tidak mengapa untuk mengerjakan sa'i. Padahal kalau kita telaah lebih dalam, yang dikatakan itu tidak mengapa untuk mengerjakan bukan tidak mengapa bila tidak mengerjakan, ya. Keduanya itu jauh berbeda. Hanya kadang kita kurang teliti. Seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal pembahasan ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha itu mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang sembari menyatakan bahwa sebentar. Mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang sembari mengatakan seandainya maksudnya bahwa sa'i itu boleh tidak dikerjakan, maka ungkapannya menjadi fala junaha alaihi alla yattawafa bihima, gitu kan. Tidak mengapa bagi kalian bila tidak mengerjakan sa'i. Itu kalau mau dimaknai seperti itu. Namun yang diungkapkan dalam ayat ini kan tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mengapa bila mengerjakan sa'i, ya kan? Allah SWT tidak mengatakan tidak mengapa bila tidak mengerjakan sa'i. Allah mengatakannya tidak mengapa bila mengerjakan, bukan bila tidak mengerjakan. Di situ poinnya kan. Nah, kedua ungkapan di atas ini memang sekilas sama saja, ya. Padahal sebenarnya itu 180 derajat berbeda, berlawanan, ya kan? Ada sedikit perbedaan versi tentang latar belakang mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentuan tidak mengapa atau tidak berdosa untuk melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini ada sedikit perbedaan saja. Ada 1, 2, 3 lah paling tidak, ya. Yang pertama, ada sebagian sahabat yang mengira bahwa ritual sa'i itu dikira sebagai ritual orang musyrikin jahiliyah semata dan bukan datang dari ketentuan Allah. Maka ayat ini turun untuk menegaskan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu termasuk ritual-ritual dari Allah, ya. Jangan dianggap ini ritual haji orang jahiliyah, ini memang dari Allah. Nah, yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dahulu di masa jahiliyah di atas bukit Safa ada satu berhala dan bukit Marwah, dan di atas bukit Marwah, ya, itu juga ada satu berhala. Jadi ada 2 berhala. Ketika para sahabat masuk Islam, mereka merasa enggan untuk melewati kedua berhala itu saat menjalankan ibadah sa'i. Nah, kalau menggunakan penafsiran ini, maka yang dibolehkan itu adalah menjalankan sa'i meskipun harus melewati kedua berhala. Ya, kurang lebih seperti bolehnya sholat dengan baju yang sedikit ada najis yang dimaafkan, gitu ya. Baik, yang ketiga, ada sebagian sahabat Ansor yang merasa enggan atau risih, bahkan takut kalau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Alasannya karena di sana terletak berhala di masa jahiliyah. Kalau ini yang menjadi alasan, maka kemungkinan besar kejadiannya sebelum peristiwa Fatu Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Sebab tidak mungkin masih ada berhala di sekeliling Ka'bah setelah pembebasan kota Mekah. Namun sebelum Fatu Mekah, Nabi SAW itu pernah, ya, dengan para sahabat justru dilarang untuk masuk kota Mekah. Buktinya pada tahun ke-6 Hijriah, pernah Nabi beserta 1.400 rombongan sahabat ingin melaksanakan ibadah umroh karena terinspirasi dari mimpi yang dianggap isyarat. Tapi ternyata memang beliau tidak jadi, dan baru pada tahun ke-7, ya, baru pada tahun ke-7 Hijriah lah Nabi kemudian masuk ke Mekah 3 hari. Nah, pada saat masuk ke Mekah 3 hari, Mekah saat itu kan masih dalam keadaan di bawah pengaruhnya orang-orang musyrikin Mekah, berarti berhala masih ada. Jadi kemungkinannya peristiwa ini atau turunnya ayat ini kejadiannya pada tahun ke-7 Hijriah, ya, pada saat Nabi dan para sahabat sempat dibolehkan masuk ke Mekah walaupun Mekah masih penuh dengan berhala. Nah, karena itulah ketika orang-orang Ansor melewati berhala yang satu itu, Manat itu, ya, konon dulu tuh mereka penyembah berhala itu. Jadi kalau sekarang lewat situ kayak apa gimana gitu rasanya gitu, ya. Oke, kita teruskan ayat tawafa bihima. Ya, lafaz ayat tawafa bihima memang agak riskan kalau diterjemahkan secara harfiah dengan arti bertawaf di antara keduanya. Sebab istilah tawaf itu sudah terlanjur tersematkan khusus untuk Ka'bah saja. Adapun untuk berjalan dari Safa ke Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali, telinga kita itu lebih terbiasa dengan istilah sa'i. Nah, kalau sampai disebut tawaf, nanti orang-orang malah bertanya, kok tawaf bukan di Ka'bah? Padahal secara bahasa nih, ya, kata tawaf itu kan artinya secara harfiah adalah berjalan mengelilingi sesuatu. Tawaf itu mengelilingi sesuatu. Dan tidak hanya Ka'bah saja yang dijalani dengan cara mengelilinginya. Berjalan antara Safa dan Marwah pun bolak-balik pun, ya,
layak disebut dengan tawaf. Maka ayatnya menyebut sa'i itu dengan tawaf. Namun kebijakan dalam penerjemahan itu juga sangat penting ya. Sehingga bila kita perhatikan terjemah versi Kemenak Republik Indonesia dan terjemah Profesor Quraish Shihab adalah tidak menerjemahkannya dengan tawaf. Keduanya menerjemahkan dengan menggunakan makna tafsirnya, yaitu melakukan sa'i. Sedangkan Buya Hamka tidak menuliskan tafsirannya, cukup menuliskan terjemahan yang lebih harfiah saja, yaitu berkeliling. Oke ya, berkeliling. Baik, jemaah sekalian, dalil kewajiban sa'i. Kalau di ayat ini masih ada terasa bahwa ibadah sa'i dianggap bukan kewajiban, maka sesungguhnya masih banyak dalil lain yang mewajibkan sa'i. Salah satunya adalah hadis Nabi yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah sa'i dalam berhaji atau umroh. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'a fi hajjihi baina Shafa wal Marwah wa qala is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya. Bahwa Nabi melakukan ibadah sa'i pada ibadah haji beliau antara Safa dan Marwah, dan beliau bersabda, lakukanlah ibadah sa'i karena Allah telah mewajibkannya atas kalian. Ini hadis riwayat Ad-Darqutni. Nah, hadis ini menggunakan lafaz kataba yang secara umum maknanya menjadikan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan atas rukun. Selain itu juga melihat praktek sa'i yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana disebutkan dalam hadis an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qaumin bil Yamani faji'tu wa huwa bil Batha'i faqala bima ahlalta qultu ahlaltu bi ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hal ma'aka min hadiyin qultu la fa amarani fatuftu bil baiti wa bis Safa wal Marwata thumma amarani fa ahlaltu. Abu Musa al-Asy'ari itu berkata, Nabi mengutusku kepada suatu kaum di negeri Yaman. Ketika aku sudah kembali, aku menemui beliau ketika beliau berada di Batha. Beliau berkata padaku, bagaimana cara kamu berihram atau memulai haji? Aku menjawab, aku berihram sebagaimana Nabi berihram. Beliau bertanya lagi, apakah kamu ada membawa hewan kurban? Aku menjawab tidak. Maka beliau memerintahkan agar melakukan tawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah, lalu memerintahkan aku pula agar aku bertahallul. Nah, hadis ini menegaskan bahwa urutan yang benar dalam haji adalah melakukan tawaf diteruskan dengan sa'i, sehingga sa'i termasuk dalam rukun haji. Dan ada juga hadis yang tegas-tegas menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima haji yang tidak ada sa'i di dalamnya. Ma atammallahu hajjam ri'in wala umratahu lam yatuf bainas Safa wal Marwa. Ini hadis Sahih Bukhari. Allah tidak menerima haji atau umrah seseorang yang tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, antara Bukit Safa dan Marwah. Kemudian juga ada hadis an Amr ibn Dinar qala sa'alna ibnu Umar an rajulin tafa bil baiti al-umrah wa lam yatuf baina Safa wal Marwah ayati imra'atahu faqala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatama bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'ataini wa tafa baina Safa wal Marwah wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa sa'alna Jabir ibn Abdullah faqala la yaqrabanna hatta yatufa baina Safa wal Marwah. Jadi itu agak panjang hadisnya. Intinya kalau dia belum sa'i maka dia belum boleh tahallul. Intinya begitu. Kalau baru muterin Ka'bah doang 7 kali, maka dia tidak boleh sa'i, tidak boleh bertahallul. Karena kalau mau tahallul dia harus sa'i dulu, biar selesai dulu baru bisa tahallul gitu ya. Jadi ya memang sa'i itu adalah rukun. Walaupun secara sekilas ayatnya seperti kayak enggak bilang rukun gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada bagian yang terakhir. Ini masih agak panjang tuh ya. Saya akan loncat saja kepada penggalan waman tatawwa'a khairan, karena kalau yang ini saya menjelaskan kedudukan sa'i versi 4 mazhab ya. Saya akan skip aja, tapi tetap ada dalam tafsir ini ya. Itu kalau kesimpulannya, kalau menurut jumhur ulama sa'i itu adalah rukun haji, sedangkan Hanafi mengatakan sa'i itu cuma wajib haji saja. Penjelasannya agak panjang, saya skip, langsung saya kepada bagian ayatnya. Waman tatawwa'a khairan. Pada dasarnya istilah tatawwu' gitu ya, tatawwu' itu kan berarti sunnah atau tidak wajib. Sehingga ada juga sebagian kalangan yang mengatakan bahwa hukum sa'i itu sunnah, tidak wajib gitu. Padahal tadi kalau nggak rukun ya wajib gitu kan. Nggak ada yang bilang itu sunnah. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan tawaf itu sunnah.
Tapi kalau melihat ayat Qur'annya kok kayaknya tatawu gitu. Faman tatawwa khairan gitu. Nah, namun pendapat ini kita baca ya. Namun pendapat ini menyalahi kebanyakan pendapat ulama dan mazhab fikih yang mu'tamad. Keempat mazhab yang muktamad tidak ada satupun yang mengatakan bahwa sa'i itu hukumnya tatawu atau sunnah, nggak ada, ya. Lantas kalau itu bukan sunnah, apa maksudnya? Lantas apa makna tatawu dalam ayat ini? Karena kan kalau ngelihat sekilas sih mah itu maksudnya tatawu itu berarti ya sunnah. Jawabnya ada dua kemungkinan. Pertama, yang dimaksud dengan tatawu adalah kelebihan hitungan putaran sa'i. Ya, yang seharusnya 7 maka akan mendapat pahala yang lebih bila diteruskan menjadi 8 kali, 9 kali putaran dan seterusnya. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan tatawu itu bukan hanya sebatas sa'inya, tapi melainkan juga maksudnya lengkap dengan satu paket hajinya atau umrohnya. Jadi kan sa'i itu adalah bagian dari haji atau bagian dari umroh. Faman tatawwa'a, siapa yang mau sunnah gitu ya, maksudnya haji lagi sunnah atau umroh lagi sunnah. Nah di dalamnya ada sa'inya gitu kan. Nah, itu maksudnya adalah siapa yang tatawwa'a, siapa yang mau haji sunnah, haji lagi atau mau umroh lagi sunnah gitu. Nah itu silahkan saja gitu kan. Satu paket. Jadi siapa yang mau berhaji lagi yaitu haji tatawu, maka itu akan lebih baik, begitu maknanya. Nah terakhir penggalannya adalah fa innallaha syakirun alim. Lafaz syakir ini unik karena secara makna syakir itu kan adalah pelaku yang bersyukur gitu, orang yang bersyukur, yaitu orang yang bersyukur ya. Tapi uniknya di dalam ayat ini terbalik ya. Di dalam ayat ini terbalik, seperti terbalik lah ya. Bukankah seharusnya yaitu Allah yang bersyukur gitu. Innallaha syakirun, sungguhnya Allah itu yang bersyukur gitu. Ya, terbalik. Allah yang bersyukur gitu. Ini kan aneh gitu kan. Bukankah seharusnya kita manusia sebagai hamba Allah yang diperintah untuk bersyukur kepadanya? Lalu kenapa di ayat ini justru Allah yang bersyukur? Apakah ini sekedar gaya bahasa atau memang betulan? Nah, kita tanya kepada pakar-pakar tafsir ya. Fakhruddin Ar-Razi ya, di dalam dalam Mafatih Al-Ghaib gitu ya. Itu menjelaskan bahwa ungkapan ini adalah bentuk majaz atau metafora belaka. Pastinya Allah tidak perlu bersyukur kepada makhluk ciptaannya sendiri. Kalau sampai terjadi maksudnya adalah bentuk mubalaghah yang ingin menekankan betapa besar nilai pekerjaan itu di sisi Allah, sehingga seolah-olah Allah bersyukur ya. Dan ungkapan semacam ini bukan hal yang asing di dalam Al-Quran. Misalnya ada anjuran untuk berinfak di jalan Allah, tapi tawarannya itu unik ya, memberikan pinjaman kepada Allah. Padahal buat apa Allah SWT meminjam uang dari hambanya, dipinjemin gitu kan. Ya namun begitulah gaya bahasa Al-Quran. Ada sudut tertentu di mana terkadang Allah seperti berposisi layaknya manusia. Itu ayatnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Bayangin, minjemin duit sama Allah gitu. Pinjaman yang baik ya kan, menafkahkan hartanya di jalan Allah gitu kan sebenarnya. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, itu kan jadi unik gitu. Siapa yang mau minjamkan uangnya sama Allah gitu. Kok Allah pinjam uang sih, kok dipinjemin uang, Allah miskin apa gimana sih gitu. Enggak, itu cuma metafor aja. Jadi Allah dipinjemi duit. Dan terakhir lafaz alim, innallaha syakirun alim. Alimnya itu sendiri adalah maha mengetahui. Disebut dengan istilah maha karena level pengetahuannya tidak seperti manusia. Ketika mengetahui banyak keterbatasannya, yang ketika mengetahui itu ada banyak keterbatasannya. Sedangkan cara Allah mengetahui sesuatu itu bersifat sempurna. Dan kalau dikaitkan dengan konteks ayat ini, maksudnya adalah Allah mengetahui siapa saja yang bersyukur kepadanya, serta mengetahui dengan pasti level tingkat kebersyukurannya.
Baik, sampai di sini jamaah sekalian sudah selesai ayat 158. Insya Allah akan kita sambung lagi dalam pertemuan berikutnya ayat 159 ya. Tapi yang sekarang cukup kita sudah dapat beberapa ayatnya itu saja. Baik, terakhir sekarang kita akan tutup ya kajian kita. Semoga bermanfaat dengan membaca doa yang sebagaimana sudah sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbil masabihil qurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.